Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan membahas pengisian data riwayat kerja yang dapat kita isi dengan dua cara. Yang pertama isian per tahun dan yang kedua adalah isian kolektif. Dan jangan lupa nanti harus melampirkan SK ataupun pengalaman kerja. Simak video ini sampai selesai untuk cara pengisian riwayat pekerjaan. Baik rekan-rekan semua, kita akan kembali membahas masalah pengisian riwayat kerja ya. Setelah kita mengisi deskripsi, nah di sini Bapak Ibu kita akan coba mengisi riwayat pekerjaan. Nah di sini Bapak Ibu sebagaimana yang kita sampaikan dapat diisi dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara per tahun, yang kedua dengan cara kolektif. Nah kita coba langsung buka dulu tambah pekerjaan. Nah saya akan contohkan isian per tahun ya. Nah, contohnya saya ini dari instansi pemerintah. Saya dari Kepulauan Riau. Kemudian ini adalah nama instansi. Kalau Bapak Ibu sekolah, nama sekolah Dinas Pendidikan. Boleh ditambah Provinsi Kepulauan Riau atau hanya Dinas Pendidikan. Jabatan staf. Kalau Bapak Ibu guru. Nah, tanggal mulai di sini Bapak Ibu. Ini kalau misalnya isian per tahun berarti sesuaikan dengan SK-nya. Misalnya SK untuk yang 2010 misalnya di sini. Maka di sini nanti cari yang 2010. Ya, cari di sini yang 2010. Misalnya SK Januari tanggal 5. Tentu berakhirnya juga di 2010 ya. 2010 Desember 31. Nah, ini kalau seandainya per tahun ya isiannya ya. Isiannya per tahun. Kita scroll ke bawah. Mulainya adalah 5 Januari 2010, tanggal selesainya 31 Desember 2010. Gaji pokok sesuai dengan gaji SK, contohnya 2 juta. Nah, ini adalah nomor SK ya. Contoh 12 SK 2010. Tanggalnya tentu juga tanggal 2010 ya. 2010 Januari. Mungkin sama dengan tanggal mulai tadi. Misalnya tanggal berapa tadi kita? Tanggal 2 ya. Tanggal 1, tanggal 2. Nah, ini tanggal 5 ini. Ini kita ganti ini menjadi tanggal 2 ya. Nah, jadi sama. Tanggal SK dengan tanggal mulai sama. Kemudian pejabat yang menandatangani, lihat di SK Bapak Ibu yang menandatangani siapa? Biasanya gubernur ya. Kalau provinsi. Kepulauan Riau. Nah, silakan mengupload Bapak Ibu di sini. Tentu yang diupload adalah kontrak ataupun SK ya, surat perjanjian kerjanya. Kontrak atau SK, ini surat perjanjian kerja boleh, atau surat pengalaman. Tetapi kalau misalnya yang diupload, yang diisi maksud kami adalah per tahun, maka yang diupload adalah kontraknya ya. Kenapa? Nanti setiap tahun ada kontrak. Upload di sini dalam bentuk PDF 100 kilo sampai dengan 1 mega. Untuk setiap file. Nah, jadi bisa perjanjian pengalaman kerja, bisa pengalaman kerja nanti kalau seandainya kolektif. Ya, misalnya bekerja dari tahun 2010 sampai dengan sekarang di kantor yang sama, itu nanti dengan pengalaman. Tapi kalau isiannya adalah per tahun, ya ini isian per tahun 2010, nanti Bapak Ibu buat lagi SK 2011. Buat lagi SK 2012, berarti nanti yang diupload adalah SK. Nah, ini kami batalkan dulu ya. Ini kita tidak isi. Sehingga nanti ini akan menjadi banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun atau 5 tahun misalnya akan terisi. Tetapi kalau misalnya kolektif seperti ini ya, seperti ini kolektif. Misalnya pemerintah, kemudian pemerintahnya Dinas Pendidikan sebagai staf. Mulainya adalah 11 Januari 2024. Ini kita ganti ya. Misalnya dari 2010 ya. Januari 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember ya 2024. Ini berarti kolektif ya, mulai dari 2 Januari 2010 sampai 31 Desember 2024. Gaji pokok ini boleh buat gaji terakhir.
Nah, sedangkan nomor surat keputusan ini, kalau ini kita buat secara kolektif, berarti di sini nanti surat pengalaman ya, surat pengalaman. Ini kan ada surat pengalaman kerja. Maka di sini nanti adalah nomor surat pengalaman kerja, tanggalnya adalah tanggal surat pengalaman kerja yang menandatangani, tentu sama ini. Kalau kepala dinas, kalau seandainya kepala badan, kepala kantor, atau kepala sekolah untuk rekan-rekan tendik ataupun rekan-rekan guru ya. Nah, nanti diupload surat pengalaman kerja. Nah, kalau seandainya secara kolektif, ini nanti isiannya cuma satu. Atau Bapak Ibu ada pengalaman lain ya di kantor yang lain. Misal di sekolah swasta sebelumnya. Dari 2005 sampai 2008 misalnya. Berarti nanti kolektifnya nomor 1, ini instansinya yayasan apa. Ya, kemudian yang kedua dinas pendidikan. Nah, berarti ada 2 secara kolektif riwayat kerja. Tapi sekali lagi jika Bapak Ibu membuat per tahun, berarti nanti yang diupload adalah SK-nya Bapak Ibu ya, SK Bapak Ibu per tahun. Jadi boleh Bapak Ibu dapat memilih mau membuat riwayat kerja ini secara per tahun sesuai dengan SK Bapak Ibu, atau membuat secara kolektif jika memang tugas Bapak Ibu di sekolah yang sama menjadi guru, atau sebagai tendik di sekolah yang sama, ataupun sebagai tenaga staf ya di kantor ataupun OPD yang sama, maka cukup dibuat satu saja. Nah, tanggal mulainya di 2010 atau di awal pekerjaan, tanggal akhirnya adalah tanggal sekarang, tahun sekarang, tentu di Desember, di bulan Desember tanggal 31 2024. Kalau yang kita buat tanggal selesainya adalah sampai yang terakhir. Nah, demikian ya rekan-rekan semua cara mengisi daftar riwayat pekerjaan. Jadi dengan 2 model, bisa dengan cara per tahun dengan mengupload SK setiap tahun, atau membuat secara kolektif dengan membuat surat pengalaman kerja. Namun nanti surat pengalaman kerja itu juga Bapak Ibu, ya ini pengalaman kerja ya. Nanti Bapak Ibu gunakan lagi untuk di sini ya. Nah, di bagian upload ini juga diminta ya. Nah, di sini juga diminta surat keterangan bekerja dengan pengalaman di bidang kerja minimal 2-8 tahun. Nah, nanti diunggah lagi di sini surat pengalaman kerja yang sama. Sedangkan yang di bawah surat aktif ya, surat aktif. Kemudian ini lagi nanti ijazah asli, transkrip asli, pas foto, berlatar belakang merah. Kemudian ini lamaran dan surat pernyataan 5 poin. Ya, demikian ya Bapak Ibu untuk mengisi riwayat pekerjaan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.